Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soli dan soliha kelas 1 SD IT Fathahila Cilengsi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu Guru harapkan teman-teman masih tetap semangat terus ya belajarnya dengan ayah dan bundanya di rumah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam atau PAI. Sebelum kita memulai ke pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman silakan ikuti ya dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajarnya. Teman-teman, kita lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini, yaitu di bab 12 tentang sholat. Teman-teman, ada yang tahu tidak sholat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Ya, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah rukun Islam yang pertama, yaitu melafalkan 2 kalimat syahadat. Ada yang tahu lagi artinya sholat itu apa? Ya, sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun hadis tentang sholat yaitu as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang ingin ibadahnya sempurna, maka harus melaksanakan sholat. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agama Islam atau telah menegakkan agamanya. Dan orang yang tidak sholat berarti ia telah merobohkan agamanya atau tiang agamanya. Sholat merupakan ibadah pertama yang akan dihitung di hari kiamat. Bagi orang yang sholatnya baik, maka baik pula semua amalnya. Supaya sholat kita benar dan baik, maka kita harus mengetahui gerakan sholat yang baik dan benar itu seperti apa. Sholat itu ada 5 waktu ya teman-teman. Dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan jumlahnya 17 rakaat. Nah teman-teman silahkan dilihat buku paket pendidikan agama Islamnya di halaman 112. Sudah dibuka semua halaman 112-nya. Di sini ada cerita ya teman-teman. Teman-teman silakan disimak. Bu Guru akan membacakannya untuk teman-teman. Silakan diperhatikan ya. Setelah mendengar suara azan, Ajis segera keluar kamar. Ajis ke kamar mandi dan berwudu. Ajis segera pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh orang Islam. Dari kecil, Ajis sudah diajarkan sholat oleh orang tuanya. Itulah sebabnya ketika mendengar suara azan, Ajis segera berwudu dan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, kita bisa mengambil hal yang positifnya teman-teman dari cerita Ajis di sini. Ya, bahwa orang Islam harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang tadi Ibu sudah katakan ya, ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan bagi laki-laki diwajibkan sholatnya untuk di masjid karena pahalanya lebih banyak yaitu 27. Sedangkan untuk perempuan diwajibkan di rumah karena pahalanya lebih besar di rumah, akan mendapatkan pahala 27. Ya.
Di sini adapun gerakan-gerakan dalam sholat, yaitu ada terdiri dari berdiri, takbiratul ihram, berdiri bersedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, dan yang terakhir salam. Dan yang pertama ibu akan membahas tentang berdiri. Berdiri dalam sholat hukumnya wajib bagi yang mampu, yaitu berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan mata tertuju kepada tempat kepala ketika sujud. Bagi yang sakit dan tidak bisa berdiri sama sekali, diperbolehkan duduk atau berbaring. Nah, teman-teman, jika teman-teman, ibu atau ayahnya sedang sakit, dan jika teman-temannya yang lain juga sedang sakit, boleh ya sholatnya itu sambil duduk atau berbaring ya. Diperbolehkan oleh Allah karena ada uzur ya. Sedangkan poin yang kedua yaitu takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga, telapak tangan diarahkan ke kiblat ketika takbiratul ihram, dibarengi niat sholat yang akan dilakukan. Bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Poin yang ketiga di sini ada berdiri bersedekap. Gerakan berdiri bersedekap yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada atau di atas pusar. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri ketika berdiri sambil membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah pendek dalam Al-Quran yang sudah dihafal. Nah, di sini kita juga harus membaca surah Al-Fatihah dulu ya teman-teman sebelum melanjutkan ke surah-surah pendek. Karena surah Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat karena hukumnya wajib. Tidak akan sah sholatnya jika surah Al-Fatihahnya tidak dibaca. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah harus tetap dibaca ketika melaksanakan sholat. Untuk poin yang keempat yaitu ruku. Gerakan ruku yaitu gerakan membungkukkan badan dengan lurus dengan memegang lutut, pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Ya, sambil membaca doa Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu bacaan dari ruku. Yang selanjutnya poin yang kelima ada i'tidal. Gerakan i'tidal yaitu bangun dari ruku, berdiri tegak dan tangan diletakkan di samping. Yang bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Ya. Dan poin yang keenam ada sujud. Sujud gerakannya yaitu menempelkan dahi, kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut dan jari kaki menyentuh lantai sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya. Itu bacaan dari sujud. Dan yang selanjutnya, poin yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Gerakan duduk di antara dua sujud yakni duduk di atas telapak kaki kiri, telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai, dan telapak tangan diletakkan di atas paha. Ya, dan sambil membaca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bacaan dari duduk di antara dua sujud. Dan poin yang selanjutnya duduk tasyahud awal. Gerakan duduk tasyahud awal yaitu duduk tasyahud awal sama dengan duduk di antara dua sujud. Ya, sama saja tadi bacaannya ya. Namun jari telunjuk tangan kanan ditunjukkan dan pandangan mata diarahkan ke telunjuk kanan. Duduk tasyahud awal hanya pada sholat zuhur,
asar, maghrib, dan juga isya. Dengan membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sampai situ ya teman-teman bacanya. Sekarang kita lanjutkan ke gerakan yang selanjutnya, yaitu duduk tasyahud akhir. Gerakan duduk tasyahud akhir yaitu seperti duduk tasyahud awal. Bedanya pada tasyahud akhir, telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat diletakkan di lantai. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Nah, itu tadi bacaan gerakan duduk tasyahud akhir. Nah, gerakan yang selanjutnya yaitu salam. Gerakan salam yaitu menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang, sambil membaca salam, dan menoleh ke kiri sambil pipi kiri terlihat dari belakang sambil membaca salam. Yang bacaannya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, selain itu ada mencontohkan kegiatan agama di sekitar rumah. Selain sholat, ada banyak sekali kegiatan agama yang bisa kita lakukan, seperti mengaji, sedekah, puasa, membayar zakat, dan lainnya. Sebagai umat Islam, kita harus mencontohkan seperti mempraktikkan kegiatan agama dengan baik. Setiap selesai melaksanakan sholat, bacalah istighfar dan doa. Apabila mempunyai uang, belajarlah untuk bersedekah. Apabila bulan Ramadan telah tiba, belajarlah untuk melaksanakan puasa dan membayar zakat. Semua kegiatan di atas sangat disukai Allah. Nah, di sini tadi ada poin ya teman-teman. Di sini habis melaksanakan sholat, kita harus membaca istighfar ya, membaca asma-asma Allah. Bisa membacanya dengan membaca astagfirullah, subhanallah, atau Allahu akbar. Dan jangan lupa pula berdoa untuk kesehatan kita dan kesehatan kedua orang tua kita, dan doa agar orang tua kita diberikan rezeki yang banyak. Dan jangan lupa pula kita mendoakan orang tua kita dengan membaca Robbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Dan yang terakhir, jangan lupa kita selalu mendoakan untuk kaum muslimin dan muslimat ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Islam. Ya, terus di sini juga ada, jika kita mempunyai uang, maka bersedekahlah ya. Misalnya kita ketemu dengan pengemis, kita mempunyai rezeki, kita bisa memberikannya kepada pengemis tersebut. Dan insya Allah rezeki tersebut akan diganti nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Teman-teman bisa belajar berpuasa.
Kalau memang teman-teman belum bisa puasa seharian full, teman-teman bisa mencobanya dengan puasa setengah hari. Misalnya puasa dari sesudah sholat subuh sampai zuhur dan bisa dilanjutkan kembali sampai maghrib tiba. Begitu ya teman-teman. Dan di sini juga ada membayar zakat. Nah, setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa, biasanya kita sebelum Idul Fitri kita harus mengeluarkan zakat dulu ya, zakat untuk diri kita ya, agar nantinya pas di hari raya Idul Fitri kita akan kembali suci karena jiwa kita sudah dizakatkan. Dan jangan lupa jika ada orang yang mampu wajib mengeluarkan zakat juga yang disebut zakat mal. Ya, kegiatan-kegiatan yang tadi Ibu Guru sebutkan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum mengakhiri ke pembelajaran hari ini, Bu Guru punya tugas untuk teman-teman semua. Silakan teman-teman mengerjakan latihan soal di halaman 119 sampai 120 bagian A dan bagian B. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semangat terus belajarnya dengan ayah dan bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.